Dengan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Xiaoyan kaget saat mendengar nama klan Cimi. Bahkan ada ekspresi mikro yang tidak terkendali di wajahnya. Dia hanya mengetahui klan Cimi. Oleh karena itu dia juga menyebut orang mata keranjang itu sebagai Cimi. Adapun siapa nama aslinya, Xiaoyan tidak mengetahuinya. Dan dia tidak pernah menanyakan dari mana asal klan Cimi. Hanya saja Xiaoyan tidak menyangka bahwa Cimi sebenarnya berasal dari dunia iblis kuno. Tentu saja untuk Xiaoyan sendiri, hal ini bukanlah berita baik. Jika dia mengetahui bahwa klan Cimi berasal dari dunia iblis kuno, tidak mungkin dia membiarkannya pergi berlatih. Niat asli membiarkan Cimi pergi, agar Cimi bisa menemukan beberapa tiruannya. Dan Xiaoyan akan mengambil tiruan tersebut. Namun sekarang setelah mengetahui bahwa ini adalah dunia di mana Cimi berasal, Xiaoyan khawatir bahwa dia tidak akan bisa memakan ikan tersebut. Lalu tahukah kamu cara mendapatkan token kuno iblis abadi ini? Ucap Xiaoyan tidak bertanya tentang klan Cimi. Sebaliknya dia pura-pura tidak tahu. Mendapatkan token kuno iblis abadi itu sangat sederhana. Senior sudah memiliki token utusan di tangan Anda. Dan ada 13.000 poin kontribusi di dalamnya. Untuk mendapatkan token kuno iblis abadi, Anda hanya perlu menukar 10.000 poin kontribusi dari token utusan. Jawab Zonggu. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak pernah menyangka akan semudah ini mendapatkan token kuno iblis abadi. Kalau begitu, ayo berangkat. Lanjutkan menuju alam pertemuan iblis. Ucap Xiaoyan segera duduk bersila. Pemurnian alkemis sebelumnya telah gagal. Saat ini dia mengeluarkan kuali obat dan bersiap untuk memurnikannya lagi. Zonggu juga menghela nafas lega. Dia juga berencana untuk duduk bersila. Tapi saat ini Xiaoyan tiba-tiba saja berbicara lagi. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Ucap Xiaoyan. Senior, tolong beritahu aku. Ucap Zonggu buru-buru berdiri lagi menangkupkan tangannya. Berapa banyak musuh yang kamu miliki seperti Liu Zong? Tanya Xiaoyan. Zonggu sedikit terkejut saat mendengar ini. Segera dia memahami apa yang dipikirkan Xiaoyan. Yaitu daripada mendapatkan kontribusi secara alami, lebih baik merampok dari utusan lain. Ini, memang ada cukup banyak utusan yang suka menindasku. Tapi jika kami membunuh mereka semua, petinggi dari alam pertemuan iblis tidak akan mengabaikan masalah ini. Pada saat itu ketika mereka benar-benar melacaknya, aku khawatir identitas senior akan terekspos. Ucap Zonggu sambil tersenyum masam. Dia tahu Xiaoyan juga datang dari dunia luar. Jika petinggi dari alam pertemuan iblis benar-benar melacaknya, kemungkinan terpaparnya sangat tinggi. Dan Zonggu lebih memahaminya. Sekarang hidupnya sepenuhnya bergantung pada tepuk tangan Xiaoyan. Jika dia ingin hidup, dia harus menemukan cara untuk melindungi Xiaoyan secara menyeluruh. Xiaoyan lalu berkata, aku memang datang dari dunia lain, tapi tidak ada gunanya melawan dunia iblis kuno. Tujuanku pergi ke alam pertemuan iblis hanya mencari keberuntungan saja. Jika kamu dapat membantuku, tubuh ini akan dikembalikan kepadamu. Dan pada saat itu kamu harus memahami bahwa berlatih tidaklah mudah. Ucap Xiaoyan. Saat Zonggu mendengar kata-kata Xiaoyan, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Baginya seperti jatuh ke jurang yang dalam. Dan sekarang dia akhirnya memegang sedotan yang menyelamatkan jiwa. Junior ini mengerti. Zonggu akan melakukan yang terbaik untuk membantu senior. Ucap Zonggu segera menangkupkan tinjunya. Seolah-olah dia sudah menangkap secercah harapan. Apakah kamu tahu mengapa kamu tetap di langkah kedua keabadian Kaisar? Ucap Xiaoyan. Tolong minta nasihat dari senior. Ucap Zonggu. Semakin banyak musuh yang kamu miliki, semakin kamu harus lebih berani. Dan untuk keberanian akan didasarkan dengan kemampuan. Kamu terlalu berhati-hati, memiliki rasa takut yang berlebihan, hanya akan menghambat kultivasimu. Mungkin kamu pernah memiliki jiwa pembunuh, tapi sekarang setelah akhirnya mencapai titik ini, kamu tidak ingin semuanya menjadi sia-sia dan melahirkan rasa takutmu akan kematian. Di masa depan jangan seperti itu. Jika energi duniamu terlalu tipis, kamu pasti akan sulit untuk melangkah jauh. Ucap Xiaoyan. Saat Zonggu mendengar ini, tubuhnya sedikit gemetar. Karena perkataan Xiaoyan benar-benar menyentuh hatinya. Gara-gara dia menjadi penakut, Liu Zong berani merajalela dalam merampok hal-hal seperti ini. Dan pada akhirnya Liu Zong mendapatkan bonus dari Zonggu lebih dari 1 kali. Memang benar, semakin aku takut, semakin aku menyerahkan harta apapun yang kumiliki. Dan pada akhirnya aku mengalami kesulitan untuk menerobos. Bahkan mereka merajalela untuk merampok hasil tangkapanku. Ucap Zonggu berkata sambil tersenyum pahit. Apakah poin kontribusi bisa diperebutkan? Tanya Xiaoyan. Untuk menghindari banyak pertikaian internal di alam pertemuan iblis, poin kontribusi sangat terbatas dan tidak dapat diambil. Ucap Zonggu. Sayang sekali.
Ucap Xiaoyan mendesah pelan. Sungguh berhenti sejenak. Menurut apa yang dikatakan Xiaoyan, jika itu bisa direnggut, Xiaoyan mungkin tidak berencana untuk segera pergi ke alam pertemuan iblis. Sebaliknya akan menunggu dan mengambil beberapa harta dari utusan lain. Tetapi jika senior ingin memasuki alam pertemuan iblis, kamu perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Kalau tidak, kamu pasti akan diinterogasi. Ini adalah lubang cacing terakhir yang kita capai. Setelah melewati lubang cacing ini, kita akan mencapai alam pertemuan iblis. Ucap Zonggu. Maksudmu apakah aku juga perlu memasang tanda budak? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan telah menyadari bekas luka di leher orang-orang kuat yang diperbudak ini. Segel budaklah yang bisa mengendalikan mereka. Zonggu lalu berkata, "Ya, jika tidak ada tanda budak, mungkin berbahaya untuk masuk." Ucap Zonggu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia sebutkan sebelumnya. Itu karena dia sudah melihat harapan untuk hidup. Dan dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Xiaoyan. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana cara membuat tanda budak ini. Ucap Zonggu ragu-ragu sejenak. Saat Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuannya, saat berbicara dengan Zonggu, Xiaoyan telah mengamati tanda budak itu. Tanda budak tersebut sebenarnya masih termasuk dalam kategori teknik segel larangan. Berbicara tentang segel larangan, maka tahanan roh adalah pakarnya. Jika demikian, tahanan roh mungkin bisa mengatasinya. Segera Xiaoyan mengangkat lengan jubahnya, lalu membuang tahanan roh keluar. Dan tahanan roh yang mengantuk itu membuka matanya dengan marah. Dasar pria kejam 1000 pisau. Apalagi yang harus dilakukan? Tidak bisakah kau membiarkan master tahanan roh ini tidur dengan nyenyak? Ucap tahanan roh mengutuk marah. Lihatlah bekas luka di leher mereka. Bisakah itu diciptakan? Tanya Xiaoyan. Segera cahaya biru dari tahanan roh tersapu, lalu menariknya kembali setelah mengidentifikasinya. Segel ini misterius, bukan segel larangan sederhana. Ada formasi yang lebih besar di belakangnya untuk membatasi pemeliharaan untuk memecahkannya. Kamu perlu menemukan formasi ini, ucap tahanan roh. Lalu bisakah membuat yang palsu? Tanya Xiaoyan. Ada persyaratan, ucap tahanan roh. Katakan saja apa persyaratannya, ucap Xiaoyan. Dia memahami bahwa tidak ada kesulitan sama sekali untuk tahanan roh. Hanya saja tahanan roh suka membuat ide-ide licik. Menurutmu, apalagi persyaratannya? Bantu master ini menemukan tubuh aslinya. Percayalah, begitu aku memiliki tubuh yang sebenarnya, maka kamu akan memiliki pengikut yang tak terkalahkan di seluruh dunia. Ucap tahanan roh berkata dengan bangga. Bagus, aku berjanji kepadamu, selama kamu bisa membantuku membuat tanda budak palsu, aku akan menemukan tubuh aslimu. Ucap Xiaoyan. Sungguh? Benarkah? Apakah kau serius? Kenapa aku merasa seperti kamu sedang menggambar kue? Pria kejam 1000 pisau. Tidak tahu mengapa suaramu seperti kentut pelangi yang tidak harum. Atas dasar apa kamu akan menepati janjimu? Ucap tahanan roh dengan serius. Berhenti mengatakan omong kosong. Sekarang biarkan aku bertanya. Apakah kamu punya petunjuk pasti? Di mana aku bisa menemukan tubuh aslimu? Tanya Xiaoyan. Hehehe, soal itu aku belum tahu. Tapi yang pasti tubuh asliku kini tersegel dan juga auranya ditekan. Itulah kenapa aku tidak bisa merasakannya, ucap tahanan roh. Tetapi jika jaraknya lebih dekat, meski tersegel sekalipun, aku masih bisa merasakannya, ucap tahanan roh kembali. Setuju. Jika sudah ada petunjuk, aku akan membantu menemukannya. Sekarang ayo lakukan seperti yang disepakati, ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Melihat Xiaoyan setuju, tahanan roh tiba-tiba menunjukkan senyuman. Tunggu apa lagi? Ayo lakukan. Buat tanda budak pada orang ini dan juga padaku, ucap Xiaoyan sambil menunjuk Jin Dongming. Tahanan roh langsung memindai dengan cahaya biru. Mari kita bereksperimen dengan Jin Dongming dulu. Tanda budak yang sama segera muncul di leher Jin Dongming. Di dunia iblis kuno, tanda budak ini sebenarnya adalah jimat. Jin Dongming hanya merasakan sensasi terbakar di lehernya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tapi untungnya dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Tanda ini hanya salinan. Itu tidak memberinya peran apa-apa. Tapi aku sudah meninggalkan sedikit spiritual ke dalamnya, ucap tahanan roh menjelaskan. Segera setelah itu dia meniru tanda budak yang sama di leher Xiaoyan. Melihat cetakan budak yang terbentuk, sungguh di samping tidak bisa untuk tidak tercengang. Dia tidak percaya Xiaoyan benar-benar bisa melakukannya. Bahkan jika diperhatikan dengan baik-baik, masih sangat sulit untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Bagaimanapun semua tanda budak dikendalikan oleh petinggi iblis abadi. Jadi selama Xiaoyan dan Jin Dongming memiliki tanda budak, artinya Xiaoyan bisa menyamar sebagai budak Zonggu begitu memasuki alam pertemuan iblis.
Pada saat ini Zonggu bertanya-tanya, siapa sebenarnya identitas Xiaoyan? Hal ini sekali lagi membuat Zonggu semakin mengagumi Xiaoyan. Dalam waktu singkat, Xiaoyan terus-menerus menumbangkan pemahamannya. Apakah masih ada kekurangan? Tanya Xiaoyan. Memiliki tanda budak ini sudah cukup. Selama itu cukup nyata, karena tidak akan ada petunjuk apapun, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ada banyak budak utusan di alam pertemuan iblis. Jadi selama tidak ada masalah dengan tanda budaknya, mustahil untuk ditemukan. Ucap Zonggu sambil menganggukkan kepalanya. Dia juga dengan hati-hati melihat tanda budak di leher Xiaoyan. Kelihatannya persis sama, tapi akan lebih baik jika bisa bersinar. Ucap Zonggu lagi setelah berpikir sejenak. Pikiran Xiaoyan tiba-tiba bergerak. Tanda di lehernya bersinar merah. Melihat ini, Zonggu tiba-tiba mengangkat alisnya sedikit. Jangan khawatir, Master Tahanan Roh selalu melakukan karyanya dengan sempurna. Meskipun itu palsu, tapi mereka tidak akan bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Ucap Tahanan Roh tersenyum bangga. Zonggu segera menatap Tahanan Roh dengan aneh. Apa? Apa kau melupakan tamparanmu? Apa kau melupakan apimu membakar tubuhku? Apa kau melupakan airmu menenggelamkanku? Sekarang jika bukan karena master ini dalam suasana hati yang baik, aku pasti sudah membalasmu 100 kali lipat. Ucap Tahanan Roh dengan galak. Tentu dia tidak melupakan siksaan dari sang utusan sebelumnya. Zonggu tersenyum pahit. Dia tidak berani membantah sama sekali dan menangkupkan tangannya dengan permintaan maaf. Tapi ketika melihat bentukan Tahanan Roh serta ketika memikirkan kemampuannya yang luar biasa tentang segel larangan, tiba-tiba keterkejutan yang luar biasa melintas di matanya. Xiaoyan yang sedang duduk bersila sedikit mengernyit saat ini. Sepertinya Zonggu juga tahu tentang identitas Tahanan Roh. Artinya, kemunculan Tahanan Roh di dunia iblis kuno akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Ada masalah dengan penghalang dunia di dunia iblis kuno. Maka mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara memulihkan penghalang dunia. Dan si nomor 7 berkata bahwa Tahanan Roh mungkin memiliki kemampuan untuk memperbaiki penghalang dunia. Tapi Xiaoyan mengerti untuk memperbaiki penghalang dunia. Itu pasti membutuhkan kekuatan segel larangan yang sangat agung. Sekalipun Tahanan Roh terlahir dengan tubuh spiritual dan memiliki kekuatan segel larangan yang tak terbatas, Xiaoyan masih merasa bahwa itu pasti harga yang tak terbayangkan. Bahkan Tahanan Roh pun harus membayar harga yang sangat mahal. Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Tahanan Roh berputar dan meluncur kembali ke lengan jubah Xiaoyan. Tapi saat Tahanan Roh akan memejamkan matanya dan kembali tidur, alis Xiaoyan tiba-tiba berkilat. Saat berikutnya sosok Tahanan Roh dikirim ke dalam peti mati pagoda emas. Di alam pertemuan iblis ini mungkin merupakan kumpulan pakar yang paling kuat di dunia iblis kuno. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia iblis kuno dari bahaya. Jadi lebih baik Xiaoyan berhati-hati dan menyembunyikan Tahanan Roh ke dalam pagoda emas. Meskipun 9 peti mati terlalu menyedihkan, setidaknya itu lebih baik daripada membiarkan Tahanan Roh ditangkap. Hei, apa maksudnya ini? Pria kejam 1000 pisau, apakah ini balasanmu setelah mendapatkan apa yang kau inginkan? Kau sungguh tidak layak disebut manusia. Teriak Tahanan Roh menjadi sangat marah setelah mengetahui dia dikurung. Aku bisa saja mengeluarkanmu, tapi resikonya kamu akan ditangkap. Dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ada masalah dengan penghalang dunia di dunia iblis kuno. Sekarang biarkan aku bertanya, apakah kamu memiliki kemampuan untuk memperbaiki penghalang dunia? Tanya Xiaoyan. Dia menggunakan jiwanya untuk mentranmisikan suara tersebut ke pagoda emas. Tahanan Roh sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu. Ada ketakutan yang jarang terlihat di mata besarnya. Itu benar, sangat benar. Senang sekali berada di peti ini. Seharusnya sangat nyaman untuk tidur. Aku ingin sekali tinggal di sini. Jangan panggil aku jika tidak ada yang penting. Jangan panggil aku jika ada yang mendesak. Master Tahanan Roh tidak akan keluar. Ucap Tahanan Roh langsung menunjukkan ekspresi berlawanan. Mungkin dia takut dibawa pergi, atau mungkin karena takut tertangkap dan dimanfaatkan untuk memperbaiki penghalang dunia. Aku benar-benar ingin tahu, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk memperbaiki penghalang dunia? Tanya Xiaoyan. Tidak, sama sekali tidak. Ucap Tahanan Roh segera membantah dengan keras. Xiaoyan tidak bertanya lagi setelah mendengar ini. Tahanan Roh memang seharusnya memiliki kemampuan seperti itu. Namun ini juga pertama kalinya Xiaoyan melihat Tahanan Roh begitu menantang. Itu cukup menunjukkan bahwa pihak terakhir cukup takut akan hal ini. Setelah itu, Xiaoyan memulihkan pikirannya dan mulai menggunakan sisa waktunya untuk pemurnian. Ramuan yang dia murnikan adalah pil pencairan darah 9 transformasi. Untuk pertama kalinya Xiaoyan mengalami kegagalan.
Namun penyebab sebenarnya dari meledaknya pil tersebut bukan karena gangguan Liu Zong, tetapi karena ada yang salah dengan pil obat itu sendiri. Saat menyempurnakan ulang, Xiaoyan memeriksa masalah urutannya. Jika pil pencair darah 9 putaran ini ingin mencapai tingkat dewa, itu perlu dimurnikan setidaknya 9 kali. Pil ini cukup rumit. Xiaoyan melihat dengan seksama pil di depannya. Pikirannya tenggelam ke dalam formula. Dia melihat bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian. Bahan obat terpenting yang diperlukan untuk pemurnian adalah darah hewan. Xiaoyan tidak tahu monster macam apa darah binatang itu berasal. Warna darah mereka bervariasi. Selain warna merah tua biasa, ada juga warna hijau dan emas. Apakah ada yang salah dengan darah hewan itu sendiri? Gumam Xiaoyan. Dia tidak berani melanjutkan pemurnian sebelum menemukan permasalahannya. Itu karena si nomor 5 memberinya 2 pasang bahan obat. Dia sudah pernah gagal, dan tidak boleh ada kegagalan lagi. Namun terlepas dari gagal atau tidaknya, Xiaoyan hanya bisa mengetahuinya setelah mencobanya. Pada saat ini Xiaoyan menyelesaikan pemurnian pertama. Jejak darah pertama muncul di pil tersebut. Pemurnian ini memberikan total 9 jenis darah hewan yang berbeda. Tapi sepertinya, itu tidak menunjukkan urutan aslinya. Mungkinkah ada kesalahan pada urutan darah hewan yang disucikan? Ucap Xiaoyan sambil memeriksa kembali 9 jenis darah hewan di depannya. Sekarang dia telah mencapai level tertentu dalam tubuh fisiknya. Secara alami dia bisa merasakan perbedaan kekuatan energi darah yang berasal dari darah binatang buas ini. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Yang pertama baik-baik saja. Namun dibandingkan dengan yang kedua, aku sangat ceroboh. Sebelumnya aku tidak menemukan bahwa perbedaan energi dan kekuatan darah antara keduanya terlalu besar. Ucap Xiaoyan mulai mengurutkan berdasarkan kekuatan energi darah. Kuharap penilaiannya benar. Ucap Xiaoyan dengan tegas. Jika dia tidak segera memurnikannya, dia khawatir tidak akan memiliki kesempatan untuk memurnikan lagi begitu dia tiba di alam pertemuan iblis. Menurut apa yang dikatakan Zonggu, hanya ada sedikit alkemis di dunia iblis kuno. Jika seseorang menunjukkan tingkat pemurnian obat yang terlalu kuat, itu pasti akan menarik badai dan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Pada saat ini Xiaoyan sudah memasuki tahap pemurnian kedua. Dahinya dipenuhi keringat halus. Matanya bahkan lebih bertekad. Di antara ramuan yang dimurnikan sebelumnya, dia tidak pernah seserius ini. Hanya setelah noda darah kedua muncul pada pil obat, baru kemudian Xiaoyan bisa sedikit bernafas lega. Pemurnian kedua berhasil, namun saat ini dia masih belum berani angkat bicara. Itu karena masih ada 7 pemurnian lagi yang akan datang. Jika dia gagal sekali, semua usahanya akan sia-sia. Meski sulit, tapi pemurnian semacam ini telah sangat meningkatkan keterampilan alkimia Xiaoyan. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga kalian suka ya. Sampai jumpa dan bye-bye.